Titik Bangkit. Jadi saya mulai perjalanan awal menjadi seorang bisnismen atau wira swasta itu dimulai dari titik yang paling bawah, dari nol. Dalam perjalanannya saya mengalami banyak hal, tapi bagi saya perjalanan itu menjadi guru yang paling baik, menjadi motivasi saya yang paling baik. Dari modal 100.000, sekarang mungkin di kisaran 200 sampai 300 M aset saya. Dalam artian ketika saya berjalan, saya menemukan dua metode, dua cara supaya kita bisa meraih titik tertinggi, dalam artian bisa sukses. Satu, cara batin, yang kedua cara lahir. Cara batin itu adalah cara kita yang beragama ini meminta, dalam artian mengkomunikasikan dengan Allah Ta'ala atau Tuhan untuk bisa dibuka jalan. Karena saya punya prinsip, semua yang ada di dunia ini sudah ada jalannya. Seperti daun jatuh itu sudah ada takdirnya. Dan saya punya prinsip bahwasannya apa yang saya lakukan ini karena takdir saya sedemikian. Itu dalam artian kita wajib untuk minta bahwasannya ke depan itu bisa lebih baik dalam hal batinia. Dalam hal yang kedua, dalam hal lahiriah. Lahiriah artinya kita membuka jaringan seluas-luasnya, tidak terlena dengan apa yang kita punya, terus menambah teman, terus menganalisa apa yang menjadi kekurangan kita, terus memotivasi diri sendiri untuk bisa lebih inovasi. Dalam artian tidak berhenti di satu titik, tidak puas di satu titik, terus berkembang dan mereduksi, melemahkan, mengurangi lawan, rivalitas, memperbanyak teman. Itu kunci utama. Yang paling penting adalah menjaga apa yang menjadi komitmen awal, apa yang menjadi dasar kita bekerja itu dijaga. Menjaga itu justru lebih sulit, karena ketika kita mencapai titik yang tinggi atau sukses, kadang-kadang sukses, kadang-kadang kita lupa apa yang pernah menjadi komitmen awal, terlena dengan apa yang menjadi cita-cita awal. Dari 100.000, 200.000, saya berusaha untuk mencari partner pembiayaan. Perbankan itu adalah partner kita. Pertama kali saya masuk di Danamon Simpan Pinjam dengan aset mertua saya, dengan modal awal 17 juta waktu itu, 2013-14. Kepercayaan di perbankan itu nomor satu. Ketika bank itu percaya, pasti pembiayaan atau kredit akan terus meningkat. Posisi di bisnis itu satu adalah kekuatan keuangan, itu yang awal. Yang paling penting kekuatan keuangan, dalam artian bukan kita punya modal gede, tapi kita dapat dipercaya, itu modal yang paling besar. Kepercayaan itu adalah modal yang paling besar, dan itu merupakan kekuatan keuangan. Dari kepercayaan itu timbul nanti uang dari supplier,
dari perbankan dan lain-lain. Dan itu kalau dijaga itu akan bisa menjadi besar. Titik terendah ketika saya setelah menikah 2021, ketika saya tidak punya pekerjaan, ketika kondisi saya sakit, istri saya dalam keadaan hamil. Itu yang paling rendah di dalam hidup saya. Dan pada posisi itu saya sadar saya harus bisa memberi nafkah istri saya dan anak-anak saya. Dalam artian pada posisi itu menjadi support awal saya untuk menjadi seperti sekarang. Titik terendah saya tidak mempunyai pekerjaan. Jadi saya tidak mempunyai dana, tidak mempunyai pekerjaan, dan nyaris semua teman itu menjauh. Seperti itu. Dan itu saya anggap itu hal-hal yang sifatnya alami. Tidak menjadi permasalahan. Justru supporter saya itu adalah keluarga saya, istri dan anak-anak saya. Artinya saya beruntung, saya terima kasih sama Allah Ta'ala, saya diberi istri yang menurut saya sangat sempurna. Istri saya itu support saya dalam artian memberikan, tidak hanya doa, memberikan motivasi ke saya untuk bisa menjadi lebih baik. Dalam artian ketika kita muda, kita harus memang betul-betul memilih pendamping istri atau teman kita hidup itu yang justru menambah nilai plus di kehidupan yang ke depan. Dalam artian kita ini saya ini bisa seperti ini karena memang istri dan anak-anak saya memberikan motivasi saya seperti ini. Karena ketika menjadi seorang bisnismen yang hebat, tidak dibarengi dengan keluarga yang hebat, itu sama dengan bohong. Artinya di internal maupun eksternal itu harus jalan bersama-sama. Di internal itu ada keluarga, di eksternal itu ada kegiatan bisnis dan pertemanan dengan lingkungan bisnis. Duanya itu harus berjalan seirama. Percuma kita ini menjadi orang hebat dengan posisi di dalam keluarga itu acak-acakan. Saya ketika awal berjalan itu, usaha di supplier ya, semacam food supplier. Jadi ada kurma, saya beli dari pihak ketiga, saya jual lagi. Terus saya jual food frozen, ikan, daging, saya ambil dari beberapa pedagang atau beberapa orang yang jagal ya, tukang potong hewan ya. Saya jual lagi ke warung, jadi saya ambil ke pedagang sapi atau ayam, saya jual langsung ke user warung atau catering. Sampai itu bergelut 2017 saya berhenti, dilanjut sama istri saya. 2017 saya masuk dunia konstruksi karena saya tidak cukup hanya mengenal konstruksi, dalamnya konstruksi seperti apa saya ikut. Sampai akhirnya saya kuliah di Fakultas Teknik Sipil dan sampai selesai. Sampai saya yang kemarin dulu belum punya alat berat, belum punya pabrik, saya harus termotivasi untuk memiliki itu. Termotivasi bagaimana caranya saya memiliki itu. Kalau aset di atas 200M saya dapat, memang sudah saya dapatkan. Yang paling penting itu satu, saya menjaga aset itu dengan apa? Dengan sudah diatur di dalam Al-Quran, ada zakat atau sedekah. Saya jaga, saya dikasih amanah dana berlimpah-limpah itu harus saya manfaatkan bagi sekitar. Yang paling penting itu dari semua itu adalah bisa memberikan akses manfaat untuk teman, saudara,
dan sekitar kehidupan kita. Itu yang paling penting. Sebelum pandemi itu keadaan ekonomi baik-baik saja. Begitu masuk Februari, awal Februari 2020, masuk pandemi corona di Indonesia, semua kegiatan terhenti, termasuk saya. Jadi yang bisa saya lakukan hanya bertahan sampai keadaan ekonomi membaik. Ya, di 2021 ini berangsur-angsur keadaan membaik. Saya harus menjemput perputaran ekonomi lebih awal di 2021. Karena 2020 itu sangat sakit sekali. Di 2020 itu sempat merumahkan 20 orang karyawan saya selama 8 bulan. Dan pada akhirnya di Januari akhir 2021 berangsur-angsur saya kembali, saya masukkan di perusahaan lagi, saya tarik kembali. Di 2020 ketika corona itu melanda, perusahaan saya off total seluruhnya, dan saya mencoba mencari solusi. Salah satunya saya mendalami dunia medis, karena waktu itu dunia kesehatan itu yang malah lebih besar pergerakannya ketimbang sebelum corona. Ketika pasar ini butuh penyanyi dangdut, sedangkan kita ini penyanyi pop, kita tidak bisa idealis untuk dinyanyi pop. Kita mengikuti pasar di dangdut. Dalam artian seorang pengusaha itu harus bisa menempatkan posisi idealisnya pada tempat yang memang dibutuhkan. Harus bisa memainkan idealisnya dia sendiri. Yang paling krusial itu mengedukasi diri sendiri supaya menggerakkan keuangan dengan baik dan benar. Artinya menjaga cash flow itu lebih utama ketimbang ekspansi. Saya Rosman Ariansyah, CEO PT Multira Zulka Sakti, dengan alamat Jalan Raden Bata, Kota Pasuruan. Dari saya untuk Titik Bangkit Warta Bromo.